Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai anggaran tenaga kerja. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu saya sendiri, Anissa Widianti. Selanjutnya, Dia Putri Salsabila. Dan saya Yurika Katulia Maharani. Saya Deatika Fiani. baik untuk pemaparan materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai apa itu definisi dari anggaran tenaga kerja. Ialah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu satuan produk, tarif upah, serta waktu atau kapan dikerjakannya. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ialah contohnya seperti tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel, dan umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat digabungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk bahan jadi. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Sebagai contoh, yaitu tenaga kerja pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik, dan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua ya, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel. Artinya, biaya-biaya mengalami perubahan tapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kerja produksi. Yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Apabila tenaga kerja jenis ini bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik atau manufacture expense budget. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dia Putri Salsabila. Manfaat anggaran tenaga kerja. Satu, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencana yang matang. Dua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Tiga, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Empat, dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Satu, kebutuhan tenaga kerja. Dua, penarikan tenaga kerja. Tiga, latihan bagi tenaga kerja baru. Empat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dan pengawasan tenaga kerja. Persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja ada dua, yaitu Manning Table 1, yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatnya, dan bagian-bagian yang membutuhkan. Dua, menentukan standar tenaga kerja, yaitu menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Satu, anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan oleh buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat dipertinggi.
Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, waktu atau kapan produksi barang yang dimulai. 2. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, dan waktu atau kapan produksi barang dimulai. Dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. A. Anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. B. Standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan atas data historis atau pengalaman di waktu yang lalu, serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi gerak dan waktu, atau time and motion study. C. Sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas waktu, output, atau hasil atau intensif. Contoh soal, PT Jelita sedang mempersiapkan penyusunan tenaga kerja untuk tahun 2020. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah A. Perkiraan penjualan produk X adalah 30.000 unit, produk Y 50.000 unit, produk Z 20.000 unit. B. Data mengenai persediaan unit. Produk X persediaan awal 6.000, persediaan akhir 8.000. Produk Y persediaan awal 15.000, persediaan akhir 11.000. Produk Z persediaan awal 8.000, persediaan akhir 10.000. C. Standar jam kerja dalam DLH. Produk X Departemen A, jam kerjanya 2, produk X Departemen B 1, produk X Departemen C 4. Produk Y Departemen A 2, produk Y Departemen B 2, Departemen C 3. Produk Z Departemen A 2, Departemen B 1, Departemen C 2. D. Upah kerja per DLH. Departemen A 3.000, Departemen B 5.000, Departemen C 2.000. Diminta untuk menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2020. 2. Membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2020. 3. Membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. 1. Menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2020. Analisis. Berdasarkan tabel di atas untuk menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2020 dengan cara dikarenakan kuantitas produk harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan jumlah permintaan yang ada. Maka setiap masing-masing produk sama dengan permintaan penjualan tambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Jadi, dapat dikatakan bahwa kuantitas produksi dari produk X 32.000, produk Y 46.000, sedangkan produk Z 22.000. Dua, membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2020. Analisis. Setiap departemen menetapkan standar jam pada masing-masing produk. Maka rumusnya jumlah produksi pada jenis produk X, standar jam yang telah ditentukan. Total keseluruhan DLA setiap departemen didapatkan karena hasil DLH produk X, produk Y, ditambah produk Z, DLH Departemen A sama dengan 200.000. DLH Departemen B sama dengan 146.000. DLH Departemen C sama dengan 310.000. Sedangkan total keseluruhan DLH setiap produk didapatkan karena hasil DLH setiap produk di Departemen A ditambah Departemen B tambah Departemen C. Produk X di Departemen A sama dengan 64.000, Departemen B 32.000, Departemen C 128.000, total DLH 224.000. Produk Y di Departemen A 92.000, Departemen B 92.000, Departemen C 138.000. Total DLH 322.000. Produk Z di Departemen A 44.000, Departemen B 22.000, Departemen C 44.000. Total DLH 110.000. Jadi, total
total DLH setiap produk hasil dari perjumlahan DLH di setiap departemen berjumlah 224.000 ditambah 322.000 ditambah 110.000 sama dengan 656.000. 3. Membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. Analisis, Departemen A menentukan tingkat upah 3.000, Departemen B menentukan tingkat upah 5.000, sedangkan tingkat upah Departemen C 2.000. Berdasarkan tabel di atas, untuk mengetahui anggaran biaya setiap departemen, rumusnya adalah jumlah sama dengan DLH jenis produk setiap departemen X, tingkat upah yang ditentukan departemen. Total jumlah setiap departemen didapat karena jumlah produk kali di produk X tambah produk Y tambah produk Z. Jumlah departemen A sama dengan 600 juta, jumlah departemen B 730 juta, jumlah departemen C 620 juta. Sedangkan total keseluruhan biaya setiap produk didapatkan karena hasil jumlah setiap produk di departemen A tambah B tambah C. Produk X di departemen A berjumlah 192 juta. Departemen B 160 juta. Departemen C 256 juta. Total biaya 608 juta. Produk Y di departemen A berjumlah 276 juta. Departemen B 460 juta. Departemen C 276 juta. Total biaya 1.012.000. Produk Z Departemen A berjumlah 132 juta. Departemen B 730 juta. Departemen C 88 juta. Total biaya 330 juta. Jadi, total biaya keseluruhan dari hasil perjumlahan setiap produk di setiap departemen berjumlah 608 juta ditambah 1.012.000 ditambah 330.000 sama dengan 1.950. Baiklah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.